Balap elit, mobil balap kelas atas, jalan tuli, rekor dunia 7 menit 8 detik. Sempurna. Astaga, kenapa ada truk di jalan tertutup? Gawat, masuk jalur mana? Apa yang barusan lewat? Gimana dia bisa melewati? Aku nggak bisa menahannya. Siapa orang ini? Apa? Sudut masuk tikungannya, jalur keluar tikungannya. Sebuah truk bisa ambil jalur sedemikian sempurna, kalahkan tim kelas dunia milikku. Setiap tikungan bersingkat waktu. Teknik mengerikan seperti ini hanya perlu 5 menit 30 detik. Dari kaki gunung ke sini jaraknya 20 kilo. Aku baru mematikan telepon, kamu sudah sampai. Maaf ya, tadi jalan berliku ditutup, terlambat setengah menit. Barangku ini semuanya kaca. Kalau ngebut begini, kalau pecah kamu bisa ganti. Enggak. Ada pesanan baru di Cargogo. Karaka, kamu dapat pesanan lagi. Kami seharian cuma ambil 20 pesanan. Kamu seharian ambil 40 pesanan. Memang Raja order, ambil pesanan 2 kali lipat. Kenapa kamu begitu giat? Enam tahun lalu, karena miskin, aku gak berani menahan. 6 tahun ini, aku kita ambil pesanan demi uang. Sudah keliling kota ribuan kali. Hanya untuk menemukan dan kasih kamu rumah. Cargogo mengingatkan pesanan belum diproses. Dasar muda sialan. Tangkap kamu. Bisa paksa ibumu menikah dengan Pak Victor. Ci, beneran gak tahu diri. Mimpi saja. Kamu anjing ya. Aku masih banyak cara melawanmu. Jangan macam-macam. Mama, tolong aku. Tolong aku. Cuma tukang angkut receh. Masih berani rebut barang dari ibu. Akan aku tunjukkan apa itu drift di tikungan. Kenapa dia bisa sehebat itu? Wow. Sebenarnya dia siapa? Bahkan Pak Victor pun gak bisa. Sebenarnya dia siapa? Wow. Ada apa? Jauh lebih keren dari dewa balap di film. Kalau paman ikut tim, pasti bisa bantu ibu menang taruhan balap 2 hari lagi lawan Victor, si penjahat itu. Siapa namamu? Sudah diputuskan kamu. Paman gabung ke tim Velocity ibu dan ikut balapan. Balapan? Ya, Bocah kecil. Aku ini cuma sopir truk. Mana bisa balapan? Victor si jahat itu memaksa menikahi ibuku. Paman tolong kami. Kiran gak mau ibu menikah dengan dia. Ya. Balapan? Nggak bisa. Aku belum pernah pegang mobil balap. Aku ini... Aku mohon. Aku mohon. Aku mohon. Masuk tikungan cuma 70 km. Kalau tim Victor bisa sampai 80. Kalau begini terus, Walrat 2 hari lagi, kita pasti kalah. Kalian, Victor itu adalah juara Asia Rally. Timnya pakai suku cadang import yang mahal. Kita bukan tandingannya. Kalau 2 hari lagi, kita kalah di balapan Gunung Naga, bukan cuma jatah kejuaraan Raja Balap yang hilang. Tim balap kita juga harus bubar.
Tanpa investasi Taurus, walau kita ada jatah, kita juga nggak punya uang buat ikut. Ini kesempatan terakhir kita. Hanya dengan menang di depan Taurus dan buktikan kemampuan, kita baru bisa dapat investasi. Kalia, kita hadapi bersama. Betul. Tapi Gunung Naga ini hujan sepanjang tahun. Sisi luar jurang itu ratusan meter. Minggu lalu baru ada 3 kecelakaan. Gak ada yang selamat. Dengan kemampuan kita, nggak mungkin bisa menjauh dari tim Victor di trek lurus. Harus masuk tikungan di atas 80 km baru punya peluang buat menjauh. Kecepatan tikungan yang seperti itu bisa jatuh ke jurang. Ini taruhan nyawa. Ibu! Ibu! Victor kirim orang jahat buat tangkap aku. Paman ini yang menyelamatkanku. Dia bawa mobil lebih cepat dari kilat. Terima kasih. Aku diracun oleh Victor. Tolong aku. Itu kamu. Kamu tahu nggak? 6 tahun ini aku kerja keras untuk nabung demi bertemu kamu lagi biar kamu bisa hidup bahagia. Gak nyangka kamu sampai lahirkan putra untukku. Kamu nggak ingat aku? Aku Raka. Oh ya, apa kamu masih ingat ini? Ini kan rambut yang kamu tinggalkan malam itu. Ternyata kamu adalah ayahku. Syukurlah, ada ayah di tim, ibu jadi nggak perlu takut sama orang jahat itu. Jadi kamu si brengsek yang bikin Alia hamil di luar nikah dan membuatnya menderita. Kiran sekarang sudah besar, kamu baru muncul. Pergi. Tante, jangan usir ayah. Ayah jago banget nyetirnya. Bisa bantu kita menang. Mobil ayah di tikungan bisa muter lebar. Terus belok cepat. Kiran, kamu kebanyakan nonton kartun ya? Apa hebatnya seorang supir pengantar barang? Raka, jangan kira karena aku melahirkan Kiran, aku akan menikah denganmu. Kamu pergilah. Iya, aku memang nggak bisa balapan. Tapi aku bisa perbaiki mobil dan angkut barang. Jangan usir aku ya. Cukup. Aku nggak bisa terus malu seperti ini. Nggak mau ada hubungan dengan supir truk. Kamu bawa dia. Aku nggak punya energi mengurus 2 beban. Cepat pergi. Kalau kalah di balapan ini, gak hanya akan kehilangan timbalan, tapi juga akan punya hutang yang gak akan pernah lunas dan tunduk pada Victor. Raka, aku nggak bisa membebankan. Ambil uang ini. Jangan biarkan dia menderita karena kamu. Alia, aku cari kamu bukan untuk uang. Pergi saja pengecut. Biar kau tahu di sini gak ada tempat buatmu. Alia, kamu! Kamu di sini juga nggak ada gunanya? Istri dan anakku ada di sini. Aku gak akan pergi. Victor, juara rally Asia 3 kali berturut-turut. Dia itu iblis di arena balap. Pembalap yang melawannya tahun lalu sekarang masih terbaring di ICU. Kalau kita kalah di balapan ini, tim balap kita akan bubar. Bahkan Alia dan Kiran akan jatuh ke tangannya. Ini momen hidup mati bagi tim balap. Kamu seorang kurir cuma akan nyusahkan kami. Istri dan anakku ada di sini. Aku gak akan pergi. Aku pasti bisa bantu. Beneran. Baik. Kalau gitu aku akan tunjukkan bedanya pembalap profesional sama kurir sepertimu. Lihat tikungan maut ini. Balapan Gunung Naga 2 hari lagi. Jauh lebih berbahaya. Satu kesalahan bisa kecelakaan fatal. Di jalur lurus nggak bisa buka jarak. Kalau mau menang cuma bisa lewat tikungan. Kecepatan harus di atas 80 km milik tim Zemir. Apa kamu bisa? Cuma 80 km saja. Ayahku itu pembalap terhebat. Nak, jangan puji ayahmu begitu. Ayahmu mana pernah balapan. Kiran,
Kamu kena sihir apa sama kurir itu? Aku... Bakatku luar biasa, latihan 5 tahun, baru capai 80 kilo di tikungan. Dia mana mungkin lebih cepat dari aku? Mana bautku? Pilih mobil. Kalau kecepatanmu lebih lambat, kelak jangan muncul lagi di depan mereka berdua. Aku... Yang itu aja. Sampah, naik mobil aja susah. Gila. Gimana caranya nyalain mobil ini? Bodoh, siapa suruh kamu nyalain mobil ini? Bautnya belum dikencangkan. Apa? Gawat, Raka. Cepat berhenti. Bantu! Hei! Gila, tikungan nempel tembok. 180 kilo di tikungan nempel tembok. Kurir apa? Raka, dia itu dewa balap. Ayah, saat menyetir, gak boleh tidur. Gak boleh tidur. Dasar bocah. Raka, sebelumnya aku yang buta. Jangan diambil hati ya. Gimana caranya? Tikungan nempel tembok 180 kilo tanpa ban. Ajarkan aku. 2 hari lagi lomba dengan tim Victor. Aku akan lindungi ayah untukmu. Tikungan nempel tembok. Aku? Iya. Jangan bercanda. Aku ini cuma sopir truk. Mana ngerti soal itu. Baiklah, terserahlah. Ajarkan aku. Kamu ini. Pokoknya, saat aku menyetir truk, kalau ingin cepat menikung, pertama lepas gas biar beban ke depan. Tunggu depan mobil, itu tanda. Lalu ikuti tarikannya. Buat mobil nempel pada tikungan, lalu lepaskan. Begini rasanya. Aku akan berhasil. Kalian lagi apa? Alia, Ibu, ayah tadi sudah mengajari tante gimana caranya menyetir dengan 2 roda. Menyetir dengan 2 roda? Konyol. Beneran gila Alia. Menurutku, supir pengangkut barang seperti dia itu nggak layak berada di tim kami. Diam. Profesi nggak ada yang hina. So suci sekali. Bukannya karena kamu pernah tidur dengannya. Raka, bukannya tadi aku sudah suruh kamu pergi? Alia, aku sudah mencarimu 6 tahun. Aku datang bukan untuk ambil uang lalu kabur. Aku tahu tim balapmu ada masalah. Aku nggak akan biarin kamu hadapin Victor sendirian. Bantu aku. Kamu cuma supir truk, pernah nyetir mobil balap. Mau bantu pakai apa? Alia, Balapan 2 hari lagi. Menyangkut reputasi orang tua ibu. Dan kehidupan seluruh anggota tim Velocity. Sekarang kamu bawa Kiran pergi. Jangan ganggu aku. Itu bantuan paling besar. Raka, aku tahu kamu ingin melindungiku. Tapi aku juga ingin melindungimu. Asal kamu bawa anak ini dengan selamat. Pertarungan 2 hari lagi. Walau aku mati, juga sepadan. Alia, walau aku nggak bisa nyetir mobil balap, walau harus korbankan nyawa ini, aku Raka nggak mau meninggalkan. Raka, bukan aku suruh kalian pergi. Alia, dengarkan aku. Raka bisa mencapai 180.
Alia, balapan hari ini sangat berbahaya. Kalau kamu sampai terluka, aku pasti sangat sedih. Lebih baik menikah denganku. Serahkan slot terakhir kejuaraan Raja Balap. Kamu masih bisa selamat. Dan aku akan pertimbangkan bantu membesarkan anak haram ini. Jangan pura-pura baik di sini. Dulu kamu yang kasih obat ke Alia ingin mencelakainya. Aku lakukan ini semua untuk kebaikannya. Kalau dulu kamu memilihku, apa kamu akan hidup susah seperti ini? Jangan coba-coba menindas ibuku. Ayahku adalah dewa balap. Sebentar lagi kamu akan kalah sampai jatuh tak berdaya. Dewa balap, lihat pakaianmu itu. Kamu pasti mau antar barang. Butuh orderan nggak, hah? Dengar ya, tunggu kamu jadi milikku. Kami tetap harus serahkan semua tim Velocity. Ternyata kamu, kurir sialan yang merusak urusanku 6 tahun lalu. Pantas waktu itu kamu mati-matian nolak. Apa karena kamu tidur sama dia? Dan dengan 6 tahun lalu, belum ajarinmu cara ngomong yang sopan ya. Kamu, kalian, bagus, sangat bagus. Kurir sialan, hari ini kamu bakal lihat aku rebut semuanya darimu, termasuk istri dan anakmu. Nona Alia, tim Velocity milikmu selalu merugi. Kami nggak akan investasi pada tim yang nggak punya peluang menang. Kecuali kamu bisa buktiin kekuatanmu. Dengar gak, Alia? Kebetulan hari ini, perwakilan investasi Taurus ada di sini. Kita bertemu di arena balap. Siapa yang menang? Dia dapat investasi buat balapan. Tim balap orang tua, masa depan Kiran, dan Raka. Aku sudah gak punya jalan lain. Aku gak takut. Aturannya gampang. Balapan penuh kecepatan yang sampai duluan yang menang. Tikungan maut 180 derajat sebelum garis finish akan menjadi kunci untuk menentukan pemenangnya. Tim kami semua bisa lewati tikungan maut dengan kecepatan stabil 80 km. Kalau takut, ya dikira aja. Tutup mulut busukmu. Aku duluan. Meski harus mati, aku gak akan menyerah pada orang sepertimu. Luna, hati-hati. Gak tahu diri. Ibu, jangan khawatir. Ayah sudah ajari tante. Mengalahkannya pasti bisa. Sudahlah. Seorang tukang kirim yang ngajari dia balapan. Beneran gak masuk akal. Kalian pasti kalah. Kalahkan dia. Lintasan Gunung Naga sebelum garis finish ada tikungan maut 180 derajat yang berbentuk hermit. Semoga kalian berdua beruntung. Wah, gila. Apa ini pembalap profesional? Keren sekali. Apa gunanya cepat di jalur lurus? Cepat di tikungan, baru disebut cepat. Mereka hampir sampai di tikungan maut ini. Gawat, mau keluar tikungan. Posisi Luna masih terjebak. Sia, kalau begini aku nggak mungkin bisa lewat. Kecuali aku bisa angkat mobilnya. Tunggu, angkat mobilnya. Pertama, lepas pedal gas agar beban pindah ke depan. Tunggu depan mobil menyentuh tanah. Tambahkan gas lagi agar mobil nempel tikungan dan meluncur keluar.
mobil ini terangkat. Trik yang diajar Raka ternyata seefektif ini. Kecepatan lawan 80, Kak Luna 90. Menang! Menang! Kita menang! Tikungan mau 180 derajat dengan kecepatan 90 km. Masih bisa saling tajam. Seorang supir kiri bisa ajar teknik tikungan sehebat ini. Pembalap yang aku latih dengan biaya mahal. Mana mungkin kalah dari orang yang cuma diajari supir kiri? Ini nggak mungkin. Siapa berikutnya? Ayo maju. Aku pernah diajar oleh orang hebat. Pak Victor, mereka melewati tikungan maut dengan kecepatan 90. Sementara kita hanya 80. Kita sampah. Harus aku yang turun tangan. Victor akan balapan. Dia ini juara rally Asia. Kecepatan tikungan tertinggi 120 km. Kalau dia balapan, kita akan tamat. Oh iya, aku sudah kejar kamu begitu lama. Gak nyangka ya, di matamu cuma ada kurir ini. Baik, kalau begitu, nanti pas aku menang balapan, kamu dan seluruh tim balap ini akan jadi milikku. Jangan harap. 6 tahun lalu aku bisa bawa dia pergi. Sekarang kamu juga jangan mimpi. Kurir tidak tahu diri, beraninya kamu sombong. Kamu balapan denganku saja. Orang sepertimu gak perlu Raka turun tangan. Lewati aku dulu. Gak tahu diri. Victor sangat cepat. Luna gak bisa ngejar. 100, 120, mau melewati tikungan dengan 120 km. Tak peduli lagi. Selamat. Kamu pasti capek ya. Hah? Kita gak lupa lagi. Aku mundur. Pak Victor, aku sukarela gabung dengan tim Semir. Mohon Pak Victor kasih aku kesempatan. Pak Victor. Gak nyangka kamu secerdas ini. Jauh lebih baik dari beberapa orang. Slot kejuaraan Raja Balap jadi milikku. Mulai hari ini, kamu dan anak haram ini akan aku urus. Dulu kamu sok suci. Kelak, kamu harus pikir baik-baik. Gimana bisa ambil hatiku? Kamu! Raka. Sebenarnya malam itu, aku gak pernah menyesal menyerahkan diriku. Entah miskin atau kaya, seumur hidupku hanya mau menikah denganmu. ATM yang aku kasih itu seluruh tabunganku. Bawa Kiran pergi. Lepaskan aku. Alia. Aku, Alia, sebagai pembalap terakhir tim Velocity, menantangmu. Bagus. Sudah mau hujan. Alia, nggak bisa. Balapan saat hujan bisa merugut nyawa. Alia. Ibu! Balapan dimulai. Alia, cepat turun. Alia.
segera sampai di tikungan malam. Kira, Raka, hari ini meski aku taruhkan nyawaku di lintasan ini, aku tetap harus melindungi kalian. 120 km, ini batas maksimal menikung saat hujan. Dasar sampah. Akan kutunjukkan apa itu batas maksimal sejak. 130, ini nggak mungkin. Ibu! Alia! Alia! Ibu! Ibu! Alia! Ibu! Bodoh, kenapa kamu gak pergi? Ibu! Ibu! Pak Adrian, tim Velocity sudah nggak ada yang tersisa. Cepat umumkan hasilnya. Siapa bilang nggak ada orang? Masih ada aku. Masih ada aku. Hari ini meski aku harus korbankan nyawaku, aku juga nggak akan serahkan dia. Masih ada kamu. Kurir, kamu ini masih sok aja ya. Tunggu aku kalahkan kamu. Aku akan buang anak haram ini ke panti asuhan. Balapan dimulai. Sampai ini bahkan nggak bisa start. Peluncuran awal ini sempurna. Gimana mungkin seorang tukang kirim bisa sakit bangunan? Tuhan membantu. Di depan adalah tikungan maut. Kamu pasti akan selamat. 130 km. Kalau lebih cepat lagi pasti keluar jatah. Raka, kamu harus kurangi kecepatan. Tapi begitu kurangi kecepatan, kamu pasti akan kalah. Ayah gabung dengan tim balap, ibu gak perlu takut lagi pada orang jahat itu. Kamu dan anak haram ini akan aku urus. Seumur hidupku, hanya akan menikah dengan. Siapa bilang aku akan kurangi kecepatan? 100, 120, 130, 140. Kalian, Raka masih mempercepat. Dia gak berniat untuk melambat. Dia malah belok dengan gas penuh. Dia gila. 180, kecepatan mobilnya bahkan sampai 180. Terlalu berbahaya, Raka, kamu harus melambat. Ini terlalu cepat. Apa? Enggak! Dia nggak melambat. Dia
sepenuh buat nyalip. Ini nggak mungkin. Raka, kamu berhasil. Kamu beneran berhasil. Kamu menyelamatkanku lagi. Alia! Gak mungkin. Dasar sopir angkut dari kelas bawah. Apa aku mengalahkanku? Ngapain? Ya, pukulan ini karena kamu sudah sakiti Alia. Ya, pukulan ini karena kamu remehkan orang kelas bawah yang berjuang keras. Ya. Luar biasa. Sangat luar biasa. Aku belum pernah melihat balapan sekeren ini. Kamu emang seorang jenius. Pak Adrian, sekarang bisa umumkan hasilnya kan? Tentu saja. Aku umumkan, tim Velocity memenangkan pertandingan kali ini. Aku akan mewakili Taurus Capital, sepenuhnya mendanai kalian ikut kejuaraan Raja Balap. Halo? Ini aku. Baik, aku mengerti. Tunggu dulu. Oke, aku mengerti. Tunggu dulu. Barusan aku dapat pemberitahuan mendesak. Salah satu tim yang sebelumnya dipastikan ikut lomba memutuskan mundur karena masalah dana. Jadi 10 slot peserta sekarang ada 1 yang kosong. Meski tim Zephyr kalah di perlombaan ini, tapi penampilan Victor sudah terlihat jelas. Jadi kalian bisa menggantikan tim itu untuk mendapatkan slot terakhir di kejuaraan ini. Bagus! 2 pukulan tadi, aku sudah ingat. Raka kan? Tunggu saja di kejuaraan Raja Balap yang sebenarnya. Aku akan membuatmu, Alia, dan seluruh tim Velocity terima akibatnya. Iya, jangan senang dulu ya. Perlombaan hari ini cuma pemanasan. Kejuaraan Raja Balap itu ajang kelas dunia. Bukan untuk orang rendahan seperti kalian. Menurutmu, kenapa gak bisa melihat Piatu? Dulu rem mobil ayah dan ibumu itu, aku yang potong. Kamu... Ternyata kamu... Alia! Alia, Oh, Alia! Dasar binatang! Kamu! Raka, hargai baik-baik hari-hari terakhirmu untuk menyetir. Seminggu lagi, aku akan buat kalian tahu apa itu keputusasaan yang sebenarnya. Berita terbaru, tim Zephyr datangkan legenda itu. 3 kali berturut-turut jadi juara kejuaraan Raja Balap. Dimas, khusus untuk lawan kita. Ini jelas curang. Mereka undang jagoan selevel ini untuk lawan kita. Gimana bisa menang? aku percaya ayah bisa menang. Kiran, kejuaraan Raja Balap itu arena pertarungan untuk pebalap terbaik dunia. Kekuatan sang juara 3 kali itu sangat luar biasa. Jangan salahkan aku pesimis. Raka, nggak ada harapan. Ngomong-ngomong, Raka mana? Ayah bilang dia mau kirim barang, jadi suruh aku temani ibu dengan baik. Kirim barang? Apa nggak salah? Kejuaraan Raja Balap tinggal seminggu. Dia masih sempat kirim barang. Pembalap juara yang dipanggil Victor.
Apa, apa aku beneran bisa? Aku harus balas dendam untuk Alia. Itu dia. Mobil ini persis sama mobil itu yang mencatat rekor dunia 7 menit 8 detik di jalan berliku. Jangan banget mereka itu. Waktu itu aku habis-habisan baru bisa dapat catatan itu. Sekarang dia ternyata hanya butuh waktu 4 menit untuk sampai puncak. Ini aku, Arman. Sekarang juga bantu aku cari seseorang. Aku mau undang dia ke timku sebagai pelatih. Pria, masih muda, mengemudi mobil kargoku, sering ngebut di jalan berliku. Aku mau tahu semua informasinya. Baik ketua, bisa buat Anda turun tangan. Kayaknya orang ini luar biasa. Ya. Anakku, kalau dulu kamu gak pergi, sekarang harusnya juga sehebat dia. Apa di sisa hidupku masih bisa bertemu denganmu? Ku genggam erat bayanganmu di setiap langkah yang ku tempuh. Walau jarak memisahkan kita, namamu tetap ku bawa kemana-mana. Meski waktu terus berganti, takkan hilang jejakmu di hati. Tetaplah di hatiku walau dunia memisahkan kita. Tetaplah di hatiku meski waktu tak pertemukan kita. Kan ku jaga rasa ini selamanya, tak terganti. Kutemukan dirimu di doa, di setiap hembusan udara. Walau tak bisa ku peluk ragamu, cintamu tetap hidup di nadiku. Tak peduli sejauh mana, hatiku tetap untukmu selamanya. Tetaplah di hatiku walau dunia memisahkan kita. Tetaplah di hatiku meski waktu tak pertemukan kita. Kan ku jaga rasa ini selamanya, tak terganti. Bila esok kita tak bertemu, ku ingin kau tahu selalu di dalam jiwa, di dalam rasa, kau adalah rumah yang ku punya. Tetaplah di hatiku walau dunia memisahkan kita. Tetaplah di hatiku meski waktu tak pertemukan kita. Kan ku jaga rasa ini selamanya, tak terganti. Tetaplah di
place we called